Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Akilat Samara dengan NPM 2275 2005, Nadia Oktaviani dengan NPM 2275 2021, dan Rita Herawati dengan NPM 2275 2025 ingin mempresentasikan materi tentang investasi. Apa sih yang dimaksud dengan investasi ekuitas? Investasi ekuitas merupakan pembelian atas saham perusahaan dengan berbagai jenis-jenis saham yang ditawarkan. Saat membeli saham, kita akan menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut dan akan memperoleh hak atas dividen yang dibagikan serta perubahan nilai saham di pasar saham. Pembelian saham dapat dilakukan melalui pasar sekunder, yaitu pasar saham yang sudah diterbitkan dan diperdagangkan di bursa efek. Kamu juga dapat membeli saham melalui pasar primer, yaitu saat perusahaan baru menawarkan sahamnya kepada pemilik melalui penawaran umum perdana, atau dikenal dengan istilah IPO. Ada beberapa jenis investasi ekuitas. Yang pertama yaitu common stock. Untuk jenis equity investment common stock termasuk jenis saham yang paling umum ditemukan di pasar saham. Kemudian preferred stock. Preferred stock merupakan jenis saham yang memberikan hak prioritas dalam pembagian dividen dan hak istimewa dalam likuidasi perusahaan. Selanjutnya yaitu restricted stock. Jenis equity investment lainnya adalah restricted stock. Jenis saham ini berupa saham yang diterbitkan oleh perusahaan kepada karyawan atau direksi sebagai bagian dari program remunerasi. Yang terakhir yaitu warrants. Warrants merupakan jenis saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang telah ditentukan selama periode waktu tertentu. Unsur-unsur ekuitas investasi. Yang pertama yaitu ada dana yang digunakan. Dana termasuk salah satu unsur penting dalam equity investment. Kamu bisa menggunakan dana pribadi atau dana pinjaman untuk membeli saham. Yang kedua yaitu ada riset perusahaan. Sebelum melakukan equity investment, sebaiknya melakukan riset dan analisis yang cukup terhadap perusahaan yang akan kamu beli sahamnya. Informasi yang perlu kamu tahu dari perusahaan meliputi sejarah perusahaan, prospek bisnis, kebijakan manajemen, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu ada market saham. Market dapat mempengaruhi harga saham dan volatilitas saham perusahaan. Sebelum melakukan equity investment, sebaiknya kamu perhatikan kondisi pasar saham secara umum dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar saham. Yang terakhir yaitu ada jangka waktu investasi. Jangka waktu investasi sangat penting karena equity investment dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi investor jangka panjang, namun dapat menjadi risiko tinggi bagi investor jangka pendek. Berikut ini ada beberapa manfaat dari investasi ekuitas. Yang pertama, berpotensi mendapat keuntungan. Yang kedua, mendapat dividen. Yang ketiga, diversifikasi video. Dan yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam keputusan perusahaan. Kita akan masuk ke proses penilaian dan pelaporan investasi. Proses penilaian investasi terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, identifikasi tujuan masalah. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi. Yang ketiga, analisis resiko dan pengembalian investasi. Yang keempat, penilaian nilai wajar. Dan yang kelima, evaluasi dan pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya ada metode penilaian investasi. Yang pertama ada Return of Investment atau ROI. Metode penilaian yang satu ini akan menghitung keuntungan dengan membagi hasil pendapatan dari penanaman modal. Rumusnya adalah ROI sama dengan nilai saat ini dikurang nilai asli dikali 100%. Yang kedua ada payback period atau PP. Metode penilaian payback period adalah menghitung seberapa lama investor akan mendapatkan kembali modalnya. Rumusnya PP sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Yang ketiga, ada Profitability Index atau PI. Profitability Index atau PI adalah metode penilaian investasi selanjutnya yang digunakan untuk membandingkan nilai kas pada masa kini dengan nilai kas
pada masa mendatang. Rumusnya, PI sama dengan nilai arus kas bersih dibagi nilai investasi. Selanjutnya ada metode Net Present Value atau NPV. NPV adalah metode perhitungan untuk menilai rasio antara nilai dari kas masuk saat ini dengan nilai kas keluar pada periode tertentu. Rumusnya C1 per 1 plus R ditambah C2 per dalam kurung 1 plus R dikali 2 plus CT per 1 plus R dikali T minus C0. Yang kelima ada Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah suatu cara untuk menghitung profitabilitas investasi yang sedang berjalan. Rumusnya, IRR sama dengan I1 plus NPV1, NPV1 dikurang NPV2, I1 dikurang I2. Yang keenam ada Average Rate of Return atau ARR. Metode penilaian ini digunakan untuk menghitung besaran rata-rata laba yang diperoleh setiap tahunnya dari suatu investasi. Rumus ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.